Si D ini melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi selang berapa menit dia teriak minta tolong. Itu wajahnya jadi setengah dari kepala dia masuk ke kuali. Setelah itu si Pade ambil orang baru. Tapi saya dilarang nih sama si Pade buat ceritain tentang apa yang kejadian dialami sama 4 orang teman saya sebelumnya. Bilang aja mereka memang pure sakit setelah kejadian. Ya meskipun meninggalnya di sini. Si Pade bicara seperti itu. Itu kejadian setelah si Pade pulang dari Gunung Kawi. Kali ini menimpa saya sendiri, Bang. Ini ada bekasnya. Ini kan normalnya nih. Ini kan jari saya yang normal. Ini jari yang enggak normal ya. Jadi awalnya ini kejadian tahun 2015. Pada saat itu saya belum bekerja. Saya cari kerjaan dan saya akhirnya dapat kerjaan di salah satu tukang mie ayam kucing. Dan saya ini tinggal di daerah Jakarta Timur, dan ini bertepatan dekat dengan tempat tinggal gitu. Jadi saya diterima di sana oleh salah satu penjual mie ayam kucing ini, dan tukang mie ayam kucing ini punya satu kios. Dia baru satu kios pas saya masuk, dan cukup ramai gitu. Karyawannya sendiri sebelum saya masuk itu udah ada 4 orang gitu. Jadi setelah saya masuk, nambah saya masuk jadi 5 orang gitu. Awalnya saya nggak tahu kalau memang bos saya ini melakukan sebuah pesugihan gitu. Tapi pada akhirnya saya tahu setelah ada beberapa teman kerja saya yang menjadi korban jiwa gitu. Jadi awalnya itu mie ayam kucing ini dia mangkal di sebuah kios dan sangat ramai. Jadi ada 5 karyawan setelah saya masuk. Ini masing-masing tugasnya beda-beda gitu. Jadi ada yang menyiapkan bahan baku, menyiapkan adonan mie ayam baksonya kayak gitu. Nah, setelah itu di kios tersebut ada satu ruangan yang memang tidak boleh dimasuki oleh kita para karyawannya. Pada saat saya masuk pun itu dilarang oleh bosnya gitu. Sebetulnya si bosnya ini si Pade gitu. Jadi si Pade ini melarang saya buat masuk ke satu ruangan itu. Saya nggak curiga nggak apa, karena memang saya pikir mungkin memang nggak boleh aja gitu. Tapi memang di satu ruangan itu posisinya itu gelap dan tidak ada pencahayaan gitu. Jadi gelap dan pintu tertutup gitu. Untuk kiosnya sendiri cukup luas, 2 lantai. Tapi memang dia konsep jualannya ini nggak yang kayak tempatnya tuh kayak bagus atau mewah gitu, biasa aja gitu. Tapi memang pembelinya sangat ramai sekali. Jadi hampir setiap hari itu menghabiskan bahan baku yang cukup banyak. Singkatnya saya kerja di sana setelah 1 minggu. Jadi si Pade ini berpamitan nih sama saya, termasuk karyawan-karyawannya yang 4 orang ini. Jadi 4 karyawan ini sebut aja si A, si B, si C, dan si D. Nah ini pamitan ke kita. Beliau mau ada kunjungan atau pergi ke suatu daerah di Jawa Timur, tepatnya di Gunung Kawi gitu. Kita nggak menaruh kecurigaan sama sekali apa yang dilakukan oleh si Pade ini. Saya sama sekali nggak menaruh kecurigaan dengan karyawan yang lain. Setelah pulang dari Gunung Kawi, ada kejadian, Bang. Kejadian pertama ini seperti kecelakaan kerja, tapi yang memang menurut akal sehat kita yang ada di lokasi itu di luar nalar, kayak gitu. Pas pada saat selepas maghrib, si A lagi nyincangin daging ayamnya. Jadi kalau misalkan abang tahu tempat pisau untuk naruh, jadi untuk naruh garpu, sendok, pisau segala macam di atas, pas banget
kita tuh duduk tuh di dapur di atas wastafel bang, gitu di atas wastafel. Jadi ini pisaunya ini tiba-tiba tuh tanpa ada sesuatu dia langsung keluar bang, keluar dari tempat pisaunya itu, keluar dan langsung mengarah ke si A dan mengenai telinga dari si A tersebut. Mengenai telinga si A tersebut, si A langsung nangis karena memang kita juga kaget, yang ada di situ kita kaget. Kita kagetnya bukan karena teriakan dari si A-nya, jadi lebih ke darah, jadi muncratan darah yang begitu banyak ke lantai. Jadi setelah pisau itu keluar, dia langsung menerjang ke si A dan menebas telinga si A tersebut. Kita langsung gotong si A, kita bawa ke klinik. Dan anehnya, jawaban dari si Pade tersebut tidak seperti sedang terjadi suatu kecelakaan kerja. Jadi datar gitu. Jadi jawabannya itu hanya biasa saja. Oh, ya wis rapopo, bawa aja ke dalam. Anehnya, si Pade melarang kita buat bersihin bekas kejadian ketika telinga si A ini terkena hantaman pisau. Kan bekasnya kan darah kemana-mana bang. Yeah. Jadi kita tuh dilarang buat kayak bersihin, rapihin. Udah nggak apa-apa, saya aja, kata si Pade. Nah setelah itu kita akhirnya bawa si A ke atas buat dia istirahat. Ini kan ada si A, si B, si C, si D. Pada saat tengah malam, si C ini belum tidur. Jadi si C ini belum tidur, dia sempat melihat si Pade ini yang bersihin bekas kucuran darah dari telinga si A menggunakan kain gitu. Dan darahnya ini disimpan bang. Jadi darahnya ini kayak sengaja buat disimpan sama dia, entah buat apa. Jadi belum kita juga masih nggak kepikiran untuk apanya. Jadi dia simpan darahnya untuk suatu hal, disimpan di kayak tempat kecil gitu, darahnya disimpan. Setelah itu saya cerita sama saya, dia melihat si Pade melakukan itu kan. Anggapan saya, oh mungkin memang nanti dibuang atau apa gitu kan, karena belum kepikiran ke sana. Jadi karena meskipun yang saya bilang tadi kejadian ini di luar nalar, saya masih berpikir memang kecelakaan kerja. Saya masih berpikir seperti itu, masih tetap berpikir normalnya seperti itu. Setelah itu aktivitas berlanjut, mie ayam goceng ini semakin ramai. Pada suatu ketika ada pembahasan tentang kejadian yang dialami oleh si A ini. Jadi kita di dapur lagi pada ngobrol tentang kejadian yang kemarin. Jadi yang nginep di sana itu mengetahui nih, kayak tahu aktivitas yang dilakukan si Pade setiap malam ke ruangan yang memang dilarang untuk kita masukin setiap malam. Jadi setelah selesai berjualan seperti itu. Tapi kita masih berpikir mungkin memang itu ruangan khusus untuk dia istirahat atau apa gitu. Setelahnya kejadian berikutnya, dia si Pade ini pamitan lagi bang untuk ke Gunung Kawi. Tapi langsung pamitannya dia bilang kalau itu dia mau ke Gunung Kawi. Betul, mau ke sana. Tapi ada beberapa pertanyaan yang langsung ditanyakan ke beliau dan jawabannya itu hanya simpel, mau ziarah. Jawabannya hanya itu aja. Karena dengan dia ke Gunung Kawi ini kan kita diliburkan nih. Kita nggak kerja dulu, kita diliburkan untuk beberapa hari. Setelah pulang dari Gunung Kawi ini, kejadian lagi bang. Dan kejadiannya ini hampir sama seperti yang dialami si A. Tapi bedanya ini lebih ke anggota tubuh yang memang benar-benar hampir putus. Jadi bisa dibilang cacat lah.
Kan kalau misalkan kayak golok gitu kan ya, kayak golok. Kalau yang tadi si A itu kan pisau dapur, ini lebih kayak ke golok. Ini sama, jadi posisinya kan karena itu dapur di atas, jadi kita jongkok semua nih. Ada yang fokus ngirisin daun bawang, ada yang ngurusin mie-nya kan gitu. Nah setelah itu di atas ini kan wastafel, di atas kita ini wastafel, itu semua tumpukan pisau, golok, garpu semua ada di atas. Hampir sama kejadiannya seperti yang menimpa si A, kali ini menimpa si B. Dan kejadiannya sama selepas maghrib, di waktu yang sama. Kali ini menimpa si B, yang terkena dari si B ini betis bang, jadi di bawah lututnya. Di bawah lututnya terkena hantaman golok. Jadi sama kayak yang si A alamin. Jadi langsung loncat. Langsung loncat dari kotak itu, dari di atas wastafel itu, loncat langsung nebas. Itu sampai temen saya, si saya ini, dia nggak nafsu makan karena kan kita ada di kejadian, ada di lokasi. Karena memang ketika kaki si B ini kena, ini sampai kelihatan ininya kayak tulangnya gitu. Di situ tetap sama kayak kejadian yang si A alamin. Kita kasih pertolongan pertama, kita bawa ke klinik karena memang kebetulan nggak jauh dari rumah si Pade ini, dari kiosnya ini ada klinik di sana. Jadi kita bawa ke situ. Setelahnya lagi-lagi si Pade bilang, "Wis rapopo, jangan diurusin, biar saya yang bersihin." Si saya kan yang kejadian si A ini kan dia tahu si Pade yang bersihin, darahnya ini kayak dikumpulin gitu kan. Di malam yang sama si Pade melakukan hal yang sama. Jadi darah yang bercucuran ke lantai, ke keramik ini, sama dia kayak buat diserap ke kain terus diperes gitu darahnya. Jadi hanya darahnya aja. Setelah kejadian itu, si A ini kan telinganya yang tadi saya bilang terkena pisau, dia kan terbaring nih, jadi belum bisa kerja dulu. Ada suatu keanehan, semakin hari kondisi fisiknya semakin melemah setelah kejadian. Jadi kayak orang yang benar-benar secara logikanya kayak yang memang bukan terkena telinganya. Karena kan logikanya kalau terkena telinga dia masih bisa diajak diskusi sama kita, masih bisa ngobrol. Tapi ini udah benar-benar jadi kayak kosong gitu bang, terbaring aja udah kosong. Jadi kondisi fisiknya makin lemah, bahkan sampai makan pun nggak mau gitu. Ini juga kejadiannya sama kayak yang dialami si B yang tadi kena hantaman golok tadi. Jadi di satu kamar itu si A sama si B nih. Si A telinganya, si B kena kakinya. Meskipun kakinya nggak sampai putus, tapi cukup buat kita linu gitu. Karena ngampleh gitu bang. Setelah itu kondisi fisik mereka berdua semakin melemah. Kan di sana kan berarti sisa tinggal tiga orang, tinggal C, si D, dan saya. Cukup keteteran karena yang tadi saya bilang, meskipun tempatnya nggak terlalu bagus dalam pandangan lah gitu, tapi harganya ini entah kenapa si Pade meskipun sudah rame, dia tetap dihargai dengan harga goceng atau Rp5.000. Jadi kayak udah nggak mau naikin harga gitu, tetap dengan angka yang sama, tetap dengan angka harga yang sama, goceng. Pembelinya semakin ramai. Bahkan suatu ketika begini, saya kan waktu itu kan disuruh ke pasar. Saya disuruh ke pasar buat belanja. Jadi ada temen ketemu di pasar, dan temen itu nanya, "Lu kerja di situ ya?" Dia bilang begitu. "Iya." "Wah, ramai banget tempat kerja lu, mie ayamnya." Dia bilang begitu.
emang jam berapa pas lu lewat? Jam sekian, jam sekian. Padahal pas dia lewat itu kita belum buka. Jadi yang tadi saya bilang kita bukanya ini kan jam 10, antara rentan waktu jam 10 sampai jam 11. Jadi teman saya ini lewat jam 9 pagi lah. Oke. Tapi yang dia lihat itu kios itu buka dan itu ngantri rame. Bahkan teman saya ini, jadi setelah dia lewat kayak mau mampir gitu. Jadi buat menarik orang yang lewat, wah rame banget nih. Gitu. Pastikan logikanya kalau kita lewat ke suatu tempat makanan yang rame, pasti kita penasaran. Iya. Entah rasanya atau harganya, kan seperti itu. Setelah itu, ini masuk ke bulan pertama, Pade kembali meliburkan kita, Bang. Jadi setiap Pade meliburkan ini antara 4 sampai 5 harian. Dengan tujuan yang sama, dengan pamitan yang sama, dia bilang mau ke Gunung Kawi. Di situ saya sempat ada kepikiran apa yang dilakukan sih sebenarnya ke sana. Meskipun kita secara normalnya kita tahu di sana tempat apa, gitu kan, secara normalnya dari cerita beberapa masyarakat. Tapi saya masih tetap berpikir positif. Mungkin memang benar sih Pade ziarah, karena beliau ketika ditanya bilangnya mau ziarah gitu. Kita masih tetap berpikir positif. Setelah kejadian menimpa si A, si B, dan kondisi si A dan si B semakin memprihatinkan, karena memang nggak mau asup makanannya, nggak mau, Bang. Sampai bener-bener badannya tuh habis. Badannya habis. Ini berarti ketiga kalinya si Pade ke Gunung Kawi. Setelah pulang sempat terpikir ada kejadian apa lagi setelah ini. Tapi karena kita berpikirnya di situ, kita niatnya kerja, kita niatnya nggak berpikir yang aneh-aneh, ya udah jalanin aja. Pada akhirnya ini kan kalau misalkan mie ayam ini kan ada semurnya, semur ayamnya itu yang setelah ayam dicincang. Ini kan pakai kuali gede itu, Bang. Kuali gede pakai panci. Ini kejadiannya ini kali ini menimpa si D. Jadi nggak yang bener-bener urutan gitu, Bang. Harusnya kan kalau misalkan secara urutannya kan A, B kena si C, tapi ini kena si D. Gitu ya. Jadi dia tuh kayak ngenainnya tuh yang pas pada saat memang posisinya pas. Di depan si D ini kayak semur ayamnya itu kan airnya tuh air mendidih gitu. Si D ini masukin nih bahan-bahannya ke dalam kuali yang besar itu. Masukin semuanya. Sepenglihatan kita normal-normal aja. Sepenglihatan kita normal-normal aja. Si D ini melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi selang berapa menit dia teriak minta tolong. Itu jaraknya dari si D, posisi si D sama posisi saya jaraknya cuma kisaran 3 meteran lah, karena kan dapurnya cukup luas. Si C sendiri jaraknya juga sama gitu. Dia minta tolong dengan kondisi badan yang tangan kiri dan kanannya ini melambaikan ke belakang. Ketika dia minta tolong, otomatis kan kita nengok ke arah dia dong. Kita nengok ke arah dia. Saya sama si D sama si C ngeliat, kaget dong. Itu wajahnya jadi setengah dari kepala dia masuk ke kuali. Jadi kan kalau kita kayak lagi masak sesuatu kan di depan panci yang kuali besar itu, dan tangan dia kan ke belakang kan kayak minta tolong. Setelah itu kita tarik, itu tuh nariknya susah banget, Bang. Jadi kita narik bajunya nih, itu nariknya udah kayak kita lihat kayak orang tarik tambang. Kayak orang tarik tambang tuh, jadi kayak saling tarik menarik kayak gitu. Akhirnya saya narik, si saya narik, dia jatuh. Tapi ya udah melepuh. Dan logikanya semurnya ini kan udah kotor kan. Tapi besok kan saya tahu apa bahan yang harus dibawa ke depan, dan si Pade nggak meributkan dan nggak mempermasalahkan semur yang udah terkena.
sebagian wajah dari si D. Si D akhirnya bawa ke atas. Berarti di kamar di atas udah ada si A, si B, dan si D. Si D menjadi korban ketiga. Dan si A ini kan korban pertama. Ini udah kayak udah ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu bang. Kayak udah gimana ya, kayak udah orang-orang yang udah jiwanya kayak udah kemana lah, diajak ngomong juga udah nggak nyambung. Jadi yang saya takut ketika saya mengantarkan si D ini ke atas justru bukan ke posisi yang korban barunya si D ini, tapi ke melihat kondisi si A sama si B yang semakin hari ini semakin kayak kejelas kondisinya. Padahal kan logikanya telinga sama kaki kan, bukan dalam tanda kutip bukan organ dalam yang kena. Setelah itu ada pengunjung yang memang saya tahu wajahnya. Jadi dalam arti sering ngelihat dia memang beli di si mie ayam Pade ini, mie ayam goceng Pade ini. Anehnya tuh gini bang, kalau kita misalkan beli satu nih, meskipun kita udah kenyang nih, kayaknya kayak kurang nih. Bahkan kalau buat dibilang porsinya sendiri, ini mie ayam goceng ini porsinya banyak. Secara kasat mata porsinya banyak. Logikanya orang makan satu atau makan dua ini udah kenyang banget. Ini sampai 3 bahkan sampai 4.